Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis dengan topik faktor-faktor penyembuhan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah faktor-faktor penyembuhan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan hal ini yaitu tentang faktor-faktor penyembuhan asam lambung ya. Nah, ini tentunya karena penyebabnya juga multifaktor, maka sama ya, solusinya juga multifaktor ya. Maka temukanlah sampai dengan menemukan kecocokan sehingga kita akan membaik ya, bahkan sembuh total, itu seperti itu. Nah teman-teman semua, maka ini penting menurut saya ya untuk kita pahami dan untuk kita praktekkan agar kita menjadi semakin cepat membaik ya, buat teman-teman yang khususnya masih mengalami banyak sensasi ya, entah itu mungkin sensasi kepala berat, keliengan ya, pusing-pusing, migrain, kemudian yang kadang nafasnya pendek, dada terasa tidak nyaman ya, yang dadanya seperti panas terbakar, kemudian nyeri dan lain sebagainya ya, sampai katakanlah perut masih sering kembung ya, sering begah, sembelit, perih dan lain sebagainya. Nah itu sensasi-sensasi yang menurut saya sensasi pokok ya. Nah maka dari itu kita harus memang rajin ya mencari jalan keluar sehingga kita akan terbebas dari jeratan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Nah, untuk itu silahkan ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, terbebas dari gangguan asam lambung. Nah, baik teman-teman ya, kita langsung saja kepada pokok permasalahan ya, yaitu tentang faktor-faktor penyembuhan asam lambung. Ketika kita sudah paham ya tentang faktor-faktor penyebab ya, nah maka ini lebih penting lagi ya, kita harus memahami juga beberapa faktor penyembuhan asam lambung. Dan kita tahu bahwa penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis adalah selain kita menderita secara fisik ya, dengan bukti tubuh kita sering merasa sakit ya, merasa tidak fit ya. Nah itu juga ada gangguan-gangguan yang bersifat psikis ya. Yang bersifat psikis itu contohnya kita selalu cemas yang berlebih ya, kemudian kita merasa was-was, merasa khawatir, merasa
sedih ya, bahkan merasa ketakutan dan jenisnya. Nah, itu sensasi-sensasi hal-hal yang bersifat fisik. Nah, maka dari itu untuk faktor penyembuhannya pun secara garis besar ada dua hal ya, yaitu ada yang bersifat fisik dan yang bersifat psikis, teman-teman ya. Nah, faktor penyembuhan yang bersifat fisik ya, yaitu usaha-usaha kita ya yang bisa menyembuhkan dari gejala-gejala yang muncul di fisik kita ya. Nah, contohnya ketika kita mengalami sakit ini ya, pasti pertama kita akan ke dokter ya, ke dokter untuk mencari kesembuhan ya. Jadi untuk mencari obat dan seterusnya. Nah, akhirnya kita kalau memang itu disebabkan masih faktor fisik ya, tentunya kita akan mudah untuk membaik ya, dan akhirnya menjadi sembuh. Nah, itu yang pertama ya. Jadi faktor secara fisik yang pertama adalah contohnya kita berobat ya, berobat. Nah, berobat itu contoh yang pertama adalah ke dokter ya, tetapi tidak selain dokter pun itu ada ya itu. Jadi banyak hal lah memang yang harus kita tempuh ya. Nah, kalau ke dokter biasanya itu kita pertama ke dokter umum ya. Setelah dokter umum kadang belum membaik, kemudian biasanya dirujuk ke dokter spesialis ya. Dari spesialis dalam katakanlah kurang membaik, nah biasanya dirujuk lagi ya, bisa juga ke psikiater atau ke psikolog ya. Yang semuanya itu adalah usaha ya, usaha kita untuk membantu proses penyembuhan agar menjadi semakin baik ya. Mudah-mudahan dengan jalan itu ya juga sudah membaik ya, tetapi ketika belum, nah memang kita harus berusaha yang lebih ini lagi ya, lebih maksimal lagi. Nah, contoh usaha lain biasanya ada juga ya yang seperti saya dulu juga mengalami ya, bahkan itu ke paranormal ya, atau kalau di Jawa itu istilahnya ke dukun ya, itu pun bisa juga. Karena apa ya, karena di saat kita sudah mengalami gangguan ini sudah lama tidak sembuh-sembuh, kadang semakin bingung ya, semakin bingung, apalagi ketika sudah minum obat ya, yang obat istilahnya obat-obat kimia, kadang kita juga masih bandel ya, belum juga membaik yang betul-betul sembuh. Nah, akhirnya kita kan menjadi bingung. Nah, bahkan ketika kita disarankan ya, mungkin oleh teman, mungkin oleh keluarga, biasanya kita akan ikuti juga ya, contohnya ke paranormal atau ke dukun. Nah, itu. Nah, tetapi ya kadang ada juga yang lewat itu ya, akhirnya menjadi jalan kesembuhan, karena semuanya itu bentuknya adalah sugesti ya, baik obat maupun baik mungkin jamu ya, mungkin herbal, mungkin resep, itu semuanya adalah harus dibarengi dengan keyakinan dan sugesti. Nah, pada saat kita yakin, ya itu kadang ya itulah yang kemudian kita menjadi sembuh, itu seperti itu. Nah, selain itu bahkan ya bisa juga ya kita hanya melalui sharing ya, tukar pengalaman ya, terutama terhadap orang-orang yang sudah pernah mengalami gangguan itu ya. Contohnya seperti ini yang saya sharingkan, itu pun kadang bisa juga mengubah dan akhirnya membuat kita menjadi sembuh. Pengalaman saya juga seperti itu, dengan saya banyak sharing, nah akhirnya rasa-rasanya itu kok menjadi enteng ya, menjadi lebih terkendali, dan walaupun juga belum tentu langsung ya, memang semuanya itu selalu butuh proses ya, tetapi ya intinya memang semuanya bermanfaat. Nah, disitulah memang kita diuji kesabaran kita untuk terus berjuang ya, sampai betul-betul menemukan kecocokan dan akhirnya kita akan membaik. Nah, itu contohnya ketika hal-hal yang bersifat fisik, teman-teman ya. Jadi bisa contohnya ke dokter untuk mendapatkan obat-obatan ya, bisa juga ke mungkin dukun atau paranormal, itu pun ada ya, atau hanya sekedar mungkin sharing ya dengan mungkin keluarga, mungkin dengan teman ya, siapa sajalah, semua orang ya yang kira-kira mereka punya pengetahuan tentang hal ini ya,
punya pengalaman. Itu pun kadang menjadi jalan keluar, teman-teman. Jadi memang kadang sepele ya, jadi bentuknya tidak kita sangka-sangka ya, ternyata dengan itu menjadi membaik, itu seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang pertama ya dari faktor fisik ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu dari faktor psikis ya. Nah, kalau dari faktor psikis ini memang harus lebih intens lagi ya, karena banyak juga ya, khususnya buat teman-teman yang sudah mengalami anxiety, psikosomatik, itu memang dominan ya. Dominan itu dari faktor psikisnya, itu seperti itu. Kalau masih dari faktor fisik saja, itu biasanya akan lebih cepat untuk membaik, teman-teman. Begitu makan obat ya udah langsung sembuh, itu seperti itu. Nah, tetapi untuk faktor psikis ya, ini yang agak butuh proses ya, karena kita harus merubah tentang mental kita ya, mindset pikiran kita, kemudian emosi kita, perasaan kita, semuanya harus membaik. Nah, itulah yang kadang kita bingung juga di situ ya, ketika sudah berusaha ke sana kemari ya, berikhtiar, tapi juga belum membaik itu. Nah, tetapi kalau kita simpulkan ya, termasuk ini dari pengalaman saya sendiri ya. Nah, itu memang untuk yang bersifat psikis ini bisa contohnya bantuan kita ke psikolog ya, atau mungkin ke psikiater. Nah, itu biasanya juga akan ada ini apa ya, ada istilahnya pencerahan lah, terutama dari psikolog itu. Nah, itu kadang tidak dapat obat ya, tetapi hanya dapat pencerahan saja, itu kita sudah menjadi membaik, kondisinya seperti itu ya, menjadi plong ya, yang tadinya ketakutan menjadi berkurang. Nah, itu. Nah, karena itu memang faktornya dari psikis ya, itu seperti itu. Nah, selain dari katakanlah ke psikolog ya, kadang juga kita ke orang pintar ya, maksudnya untuk mendapatkan petunjuk lah ya, itu mungkin kita melalui ritual-ritual ya, entah itu mungkin ritual agama ya, atau mungkin yang lain, itu pun bisa ya. Jadi yang namanya psikis ini memang harus disesuaikan dengan kejiwaan kita. Jadi ketika kita memang punya kedekatan dengan salah satu yang kita yakini ya, nanti itu akan lebih mudah untuk menyembuhkan, karena sugesti kita ini sudah yakin dulu itu loh. Ketika kita contohnya misalkan yakin terhadap katakanlah Tuhan ya, atau Sang Pencipta, nah itu akan lebih mudah lagi ya, karena dengan seperti itu nanti mental kita akan lebih mudah untuk membaik, gitu, seperti itu. Nah, itu contohnya ya. Selain ke psikolog, kita bisa juga termasuk ke orang pintar yang bisa memberikan pencerahan ya. Bisa juga melalui motivator ya, yaitu kita mendapatkan motivasi ya, kemudian kita mendapatkan pencerahan. Nah, itu semuanya akan ini istilahnya memberikan efek yang positif, teman-teman ya. Maka ikuti saja ya, kadang kesempatan dan kemudian kemudahan apa yang kita dapatkan, pokoknya kita berusaha mencerna entah itu informasi, entah itu pengetahuan, entah itu hal yang bersifat pengalaman. Nah, itu coba endapkan dulu, kemudian kita pikirkan, kita rasakan. Kalau hal yang butuh dipraktekkan ya kita praktekkan. Nah, di situ nanti kita akan menemukan ya, oh ternyata sekarang saya sudah nggak cemas lagi, sekarang saya sudah bisa mengontrol emosi saya sudah tidak kagetan dan seterusnya. Itu seperti itu, teman-teman ya. Tetapi kalau kita menutup diri, nah ini yang kadang susah ya. Kita menutup diri dengan apa? Dengan egonya sendiri ya. Ketika kita disarankan juga istilahnya nggak mau menerima, ketika kita istilahnya diberi petunjuk juga punya idealisme sendiri yang lebih kuat. Nah, itu kadang susah ketika seperti itu ya. Tetapi kita berusaha mengalir, kita berusaha dewasa, kita berusaha bijaksana. Nah, itu akan lebih mudah ya ketika
kita sudah menyadari hal seperti itu loh. Memang paling susah ya, termasuk musuh di dalam diri kita itu pikiran kita sendiri, ego kita sendiri, itu seperti itu ya. Nah, itu beberapa hal yang bersifat psikis ya teman-teman ya. Nah, bisa juga ke motivator tadi ya. Contohnya kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan motivasi ya. Bisa juga melalui teknik-teknik seperti hipnoterapi ya. Hipnoterapi itu juga bagus juga ya kita lakukan ya. Bisa juga melalui kegiatan-kegiatan spiritual ya, contohnya melalui agama ya, melalui kegiatan ruqyah misalkan seperti itu juga bagus, atau melalui meditasi ya, melalui mindfulness, self healing ya, itu semuanya akan ini ya Pak, menyumbangkan ini proses-proses penyembuhan ya. Maka ketika kita bisa istilahnya mengadopsi itu ya, yang baik-baik kita jalankan, itu pasti juga akan membaik nanti teman-teman ya. Nah, itu yang memang ini butuh perjuangan ya, butuh pembelajaran. Kita harus mempelajari hal-hal itu semua. Nah, akhirnya kita nanti bisa melakukan dengan baik. Nah, ketika kita melakukan dengan baik ya sudah, pasti kita akan membaik. Nah, yang terakhir ya, yang bersifat psikis itu yaitu dengan diri kita sendiri ya. Jadi dengan diri kita sendiri penyembuhan ini adalah atau self healing ya, self healing. Jadi aslinya ya tubuh kita ini punya ini keajaiban metafisik yang sebenarnya semuanya bisa disembuhkan oleh diri kita sendiri. Jadi hal-hal yang bersifat dari luar ya, entah itu obat, entah itu mungkin herbal, entah itu mungkin terapi-terapi yang lain, itu sifatnya membantu, tetapi dengan istilahnya keyakinan dari dalam diri kita, nah itu yang lebih menentukan ya. Maka dari itu ketika kita ingin istilahnya sembuh dari asam lambung, itu yang faktor paling kuat adalah faktor dari diri kita sendiri ya, dari diri kita sendiri. Bisa juga ya melalui yang metode-metode ya, atau kemudian afirmasi. Nah, semuanya itu akan menjadi lebih membaik gitu, seperti itu. Nah, yang bersifat ini ya, self healing, penyembuhan diri sendiri, itu juga sudah ada di konten saya yang lalu ya, silahkan itu tuh bisa ditonton. Yang melalui meditasi juga bisa ya, melalui afirmasi ya, itu juga ada ya. Silahkan tonton saja videonya, ikuti dan praktekkan. Insya Allah nanti semuanya itu akan baik-baik saja dan akhirnya kita menjadi sembuh total. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.